teman-teman, jadi kali ini saya rencananya mau tanya-tanya ke anak-anak stand up tentang seputar bulan Ramadan. Tanpa basa-basi, langsung kita check it out. Let's go. Misi kak, lagi ngapain kak? Mau nanya sebentar boleh nggak kak? Jangan tutupin dong wajahnya biar pada lihat. Jadi gini kak, gimana kalau kita lagi puasa terus kita berbohong, kira-kira batal nggak kak? Enggak. Nah, itu Cuma ya pahalanya dikurangi. Gimana? Enggak batal, cuma pahalanya terkurangi. Sebentar mas. Mas, saya mau tanya boleh nggak? Tanya apa? Tanya seputar Ramadan, gimana kak? Gini mas, menurut mas kalau kita lagi puasa terus kita lupa baca niatnya, menurut mas gimana? Batal apa enggak? Menurut saya ya, kalau misal di Imam siapa? Kalau nggak salah Imam Hambali atau Imam Hanafi itu, kalau misal sudah niat 1 bulan itu ya nggak apa-apa. Kalau misal sudah niat dari 1 bulan. Kalau menurut Imam Syafi'i kan niatnya itu setiap habis tarawih. Kalau nggak ya kalau pas mau sahur. Kerja bagus. Misi mas mau tanya sebentar mas, boleh nggak mas? Kalau misalnya kita lagi puasa terus lupa niat, itu menurut anda gimana? Sebaiknya kita tarawih. Oke. Karena dengan taraweh kan ustadznya itu pasti menyempatkan membaca niat. Oh gitu mas. Iya. Ya udah mas, terima kasih ya mas. Ya. Mas, misi mas, mau nanya boleh gak mas? Gak boleh. Oh my god. Misi mas, Bruh. mas mau nanya bentar Wait a minute. Who are you? boleh gak mas? Mau nanya bentar boleh gak mas? A few moments later. Mau nanya bentar boleh gak mas? Mau nanya bentar boleh gak mas? Kalau kita lagi puasa terus kita lupa baca niatnya, menurut mas gimana? Ya niat ulang. Niat ulang. Emang boleh mas? Ya boleh. Udah mas, terima kasih mas. Let's go. Mas, mau tanya sebentar boleh nggak mas? No, God, please, no, 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 no. Kan kalau kita lagi puasa nih, kita lupa baca niatnya, menurut mas gimana? Menurut saya, Iya. ya nggak salah mas. Kok bisa? Soalnya belum niat. Ya udah makasih mas. Mas, mau nanya boleh nggak mas? Nani? Boleh nggak mau nanya? Sebentar. Kalau misalnya kita lagi puasa, terus kita lupa baca niat, menurut mas gimana? Ya, gimana ya? Kalau lupa nggak apa-apa. Puasanya nggak sah. Ya udah makasih mas. Ya. Mas mau tanya sebentar boleh nggak mas? Why are you running? One eternity later. Oke, jadi itu jawaban dari teman-teman mengenai pertanyaan bagaimana jika kita berpuasa tapi lupa baca niat, dan bagaimana jika kita berpuasa tapi kita berbohong. Oke teman-teman, jadi ini ada penjelasan dari Bapak Taufik, guru PABP dari SMK Negeri 1 Karangdadap. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sayyidil ummah wa sahibi syafa'ah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku dan siswa-siswa SMK Negeri 1 Karangdadap yang saya cintai, pada hari ini, bulan ini,
kita sedang melaksanakan ibadah 1 bulan penuh kita berpuasa, yang mana pada bulan ini adalah bulan yang sangat spesial bagi umat Islam di seluruh dunia, karena kalau kita melakukan perbuatan kebaikan akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda pahala. Maka dari itu banyak sekali saudara-saudara kita seiman yang melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan ini. Terkait dengan bulan Ramadan, kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan bagi umat muslimin. Nah, di dalam puasa ini ada beberapa yang harus kita lakukan. Ada rukun dan syarat yang kita lakukan. Salah satunya hal yang paling wajib yang harus kita laksanakan yaitu tentang keniatan. Di sini saya ada beberapa pertanyaan dari siswa, ya, dari siswa kita mengenai permasalahan pada bulan puasa, terutama pada bab puasanya. Oke, saya bacakan. Pertama, bagaimana Pak kalau kita berbohong saat berpuasa, membatalkan atau tidak? Oke, untuk fenomena kali ini banyak sekali kita mendapat keterangan bahwa jangan berbohong pada saat puasa, nanti puasanya batal. Jangan melakukan sebuah kemaksiatan, nanti puasanya batal. Eman-eman atau sayang kita sudah berpuasa ternyata puasanya batal. Sebetulnya berbohong, berbuat maksiat itu bukan di bulan puasa saja. Yang tidak diperbolehkan maksiat itu terus pada kehidupan kita. Tetapi ya di bulan yang berkah ini diusahakan semaksimal mungkin. Yang namanya berpuasa itu kita menahan hawa nafsu dari yang tidak baik, ya, dari perkara-perkara yang tidak baik. Adapun kalau berbohong itu membatalkan puasa apa tidak, banyak sekali yang membicarakan bahwa berbohong itu membatalkan puasa. Dijelaskan banyak di kitab fikih bahwa yang membatalkan puasa itu ya seperti makan, minum, terus kemudian berhubungan badan yang sudah suami istri dan lain sebagainya. Di kitab fikih itu sudah diterangkan banyak sekali. Tetapi kalau berbohong itu tidak membatalkan puasanya, tidak. Akan tetapi berbohong itu membatalkan pahala puasa. Perlu dicatat juga, walaupun tidak membatalkan puasa, ya, tetapi membatalkan pahala puasanya. Tidak berarti kalau kita setelah berbohong kita boleh makan karena kita batal, itu tidak. Kita harus menyelesaikan sampai waktunya berbuka, ya, tapi tidak dapat pahala. Makanya makanya ada sabda dari Nabi bahwa banyak sekali orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan fadilah atau tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Seperti itu. Begitulah sekiranya fenomena yang sering kita jumpai mengenai antara berbohong, berbuat maksiat itu membatalkan puasa atau tidak. Ada satu lagi pertanyaan yang mungkin sebetulnya kita itu biasa menjumpai, ya. Saya bacakan. Bagaimana jika kita lupa baca niat saat berpuasa? Lah ini. Ya, ada beberapa fenomena yang mana kalau kita mau puasa tapi kok lupa untuk baca niat. Ada perbedaan pendapat sebetulnya pada bab niat di puasa ini. Menurut Imam Syafi'i di kitab fikih Imam Syafi'i itu
membaca niat harus diucapkan sebelum terbitnya fajar setiap hari. Apabila lupa baca niat atau tidak membaca niat, maka puasanya tidak sah. Seperti itu tuh menurut Imam Syafi'i. Ya, makanya banyak imam-imam taraweh, banyak sekali yang setelah sholat taraweh, ya, bagi teman-teman yang sholat tarawehnya tidak habis salam langsung pulang, ya, pasti imam tarawehnya secara berjamaah niat menuntun para jamaahnya, ya, setelah wiridan, setelah baca doa, kemudian bismillahirrohmanirrohim nawaitu samahuddin an adai, seperti itu. Itu menurut Imam Syafi'i, ya, harus niat tiap sebelum terbitnya fajar. Jadi boleh di malam, boleh ketika kita sahur, ya, pokoknya sebelum adzan subuh itu. Kalau lupa dan tidak niat berarti puasanya tidak sah. Lah, tapi kalau menurut Imam Maliki, ya, menurut Imam Maliki itu boleh dibaca satu kali, ya, ketika di awal Ramadan. Nah, satu kali tersebut, ya, untuk niat setiap hari puasa selama 1 bulan penuh. Itu kalau setelah tarawih di malam pertama di bulan Ramadan itu pasti para imam, para jamaah niatnya 2 kali. Pertama, taklid atau ikut dengan Imam Malik, ya. Kalau jaga-jaga ini kan namanya manusia, kadang kan lupa niat. Yang namanya lupa kan manusiawi. Seperti itu. Lah, taklid Imam Maliki supaya kalau kita lupa niat, kita menjalankan puasa tetap sah. Seperti itu. Pasti imamnya, ya, dengan teks Arab dan juga disertai dengan artinya. Teks Arabnya nawaitu samahuddin nawaitu sauma yaumi jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, artinya apa? Ya Allah, saya niat puasa, ya, 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu menurut Imam Malik. Makanya di bulan Ramadan di tarawih pertama setelah witir itu imam mesti pertama taklid dengan Imam Malik, ya, madhab Malikiyah, itu membaca niat untuk 1 bulan penuh. Kemudian setelah Imam Malik niat madhab Malik dibacakan, kemudian pindah lagi ke madhab Imam Syafi'i seperti yang kita biasa baca, nawaitu samahuddin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi ada 2 pendapat yang berbeda. Seperti itu. Dan itu, ya, kata Kanjeng Nabi, ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan dari umatku itu rahmah. Ikut Imam Malik ya enggak apa-apa. Ikut Imam Syafi'i ya enggak apa-apa. Tapi mayoritas orang Indonesia bermadhab Syafi'iyah, ya, makanya walaupun sudah ikut di Imam Malik di hari pertama di bulan Ramadan niat, tiap harinya tetap niat. Seperti itu. Jadi seperti itu, ya. Kalau di hari pertamanya tidak niat untuk seluruh bulan Ramadan, berarti kalau niatnya lupa atau tidak niat, maka puasanya tidak sah. Tapi untuk puasa sunnah berbeda lagi. Kalau untuk puasa sunnah, misalnya kok malam harinya kita tidak niat, subuhnya kita tidak bangun dan tidak sahur, ternyata paginya belum sarapan, sampai zuhur belum makan, belum minum, terus kemudian diniati, saya niat puasa aja, itu enggak apa-apa. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus ada niat sebelum terbitnya fajar. Seperti itu kira-kira, ya, teman-teman, ya, sahabat-sahabatku, anak-anakku SMK Negeri 1 Karangdadap, siswa-siswiku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Ini yang masuk 2 pertanyaan. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di tahun berikutnya kita masih tetap menjumpai bulan Ramadan.
ya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, jiwanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari Bapak Taufik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.